Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, sesuai dengan SK Bupati nomor 188-2010-27.3/2021, Bupati Simalungun Radiapo Hasiolan Sinaga melantik 8 orang pejabat tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Senin 1 Oktober 2021 di Balai Haruguan Jabanten, Damanik. Adapun yang dilantik antara lain Frans N. Saragi, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Akmal H. Siregar sebagai Asisten Administrasi dan Umum, Ramadhani Purba sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ruslan Sitepu sebagai Kadis Pertanian, Sudiahman Saragi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Sari Muda Abdi Sarma Purba sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra, Resman Hasaragi sebagai staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesra, Wasin Sinaga sebagai staf ahli Bupati Bidang Administrasi dan Umum. Usai pelantikan, Bupati Radiapo kepada media mengharapkan kepada pejabat yang dilantik untuk melaksanakan tugas dengan baik, berkerjalah dengan tulus dan sesuai dengan aturan. Saya berikan kewenangan untuk membentuk lingkungan kerja dengan baik. Carilah yang bisa untuk teamwork, ujarnya. Ya, baik, terima kasih. Seperti apa isi pidato saya ya, harapan kita tentu dengan terpilihnya, dilantiknya pejabat yang baru ini, harapan kita bisa membawa perubahan yang lebih baik di pemerintahan kita, lebih untuk kebaikan masyarakat Kabupaten Simalungun. Dan tentu bahwa rangkaian yang sudah dilakukan di dalam rangka untuk penentuan ya pejabat yang baru kita lantik itu semuanya sudah melalui rangkaian uji kompetensi ya yang dilaksanakan oleh pansel dengan ya, asesor yang sangat sudah berpengalaman di bidang. Jadi inilah yang baru kita lantik ya, mudah-mudahan ke depan ini bisa membawa warna yang baru buat Simalungun ke depan, harapan kita tentu. Dan minta juga pada teman-teman pers sama-sama kita mengawali ke depan ya. Dan tentu ini juga sudah merupakan suatu kesepakatan kami bersama dengan Bapak Wakil Bupati ya, supaya ke depan sinergitas ya, integritas antar lintas dinas di Kabupaten Simalungun ini memang benar-benar solid dan kompak untuk menerjemahkan visi misi kami bersama wakil. Pak, setelah pelantikan ini ada nggak gelombang berikutnya untuk kawan-kawan yang lain yang kemarin ikut uji kompetensi? Iya, jadi yang kita lantik hari ini adalah merupakan suatu hasil daripada pansel, tapi ada gelombang yang berikutnya ya, untuk bisa menjadi kepala dinas yang belum kita lantik pada hari ini, dan kira ada semua ada prosesnya ya, ada open bidding yang akan kita laksanakan nantinya. Jadi saya minta kepada seluruh saudara kita KSN yang punya kompetensi, tentu juga sudah mempunyai kesesuaian di dalam kepangkatan, golongan. Nah, saya kira mari kita sama-sama kita ikuti, kita daftar kita masing-masing. Pak, untuk pesan terakhir kepada kawan-kawan yang sudah dilantik ataupun yang belum dilantik, kira-kira seperti apa untuk rekomendasi? Tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa apapun ceritanya, terlaksananya suatu visi dan misi itu pasti didasari oleh kedisiplinan. Ya tentu aspek-aspek kedisiplinan banyak, termasuk juga kehadiran,
disiplin ilmunya, kesulitannya, integritasnya, itu semuanya harus sama-sama. Nah, ini udah pasti kita tetap taat aturan, ya, sebagaimana aturan yang berlaku di NKRI ini, bahwa semua rangkaian di dalam hal uji seleksi ataupun kelengkapan yang bagaimana supaya bisa dia mengikuti itu, semua ada aturannya dan itu harus kita laksanakan. Ya, ada beberapa sanksi. Yang pertama mungkin tadi itu secara administrasi, mungkin di pemotongan ya TPP-nya juga bisa salah satu. Kemudian juga tentu nggak mungkin juga langsung kita kasih surat peringatan, ya. Ada beberapa pesan-pesan tertulis, ya, surat tertulis, surat SP1 misalnya, SP2 seperti apa. Kemudian juga sekarang kan teknologi digital luar biasa sekali, ya. Ada nantinya aplikasi. Ya, aplikasi untuk bisa bagaimana kita memudahkan penilaian atau pemeriksaan masalah kedisiplinan para ASN kita ini ke depan. Artinya langsung ada nilai di situ ya Pak? Pasti langsung link itu, ya. Oh gitu ya. Bukan hanya masalah kedisiplinan, masalah pajak juga nanti link langsung ke PAD. Ketika dia tidak membayarkan pajaknya, dia mau mengurus sesuatu, tidak bisa masuk. Ketika ada kewajiban yang harus yang belum dia penuhi gitu. Ada beberapa, banyak sebenarnya. Udah lengkap semua sistem sebenarnya, hanya cara bagaimana kita harus membenahi ini dengan tulus, itu saja intinya. Iya. Oke Pak. Ya, Pak. Sementara itu, Kepala BKD Sudiahman Sumbaya sebagai pejabat yang baru dilantik mengatakan, ya ke depan mudah-mudahan apa yang sebagaimana yang sudah diharapkan oleh pimpinan, tentu kita kan akan membuat program-program berkaitan dengan disiplin pegawai negeri sipil. Ya mudah-mudahan, artinya kita juga nggak bisa bekerja sendiri dan tentu ini harus dibahas dengan baik bersama seluruh OPD dan tentu tetap harus mendapat petunjuk dari pimpinan sehingga apa yang diharapkan oleh pimpinan itu tentu dapat terwujud ke depan. Artinya kita juga nggak bisa muluk-muluk mengatakan langsung terus jadi, tidak seperti itu. Tentu butuh analisa, butuh kajian supaya peningkatan disiplin pegawai sipil ini dapat lebih baik ke depan. Dan kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Simalungun, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh pimpinan, kita ingatkan lagi bahwa kita memang ya kita harus menyadari bahwa kita adalah ASN dan berperilaku dan bekerja sesuai dengan tugas pokok fungsi kita. Yang kedua, ya tentu harus disiplin untuk bekerja. Itu harapan kita. Nama saya Sudiahman Saragih, jabatan ya sesuai yang telah dipelantikan tadi adalah Kepala Badan Kepegawaian. Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Bupati Simalungun Haji Joni Waldi, Ketua DPRD Timbul Jaya Sibarani, Sekda Esron Sinaga, Ketua TPPKK Nyonya Ratnawati Radiapo Hasiolan Sinaga, Wakil Ketua TPPKK Nyonya Herlina Hidayah Gusti Joni Waldi, rohaniawan dan keluarga pejabat yang dilantik. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Mona Lisa mengabarkan.